Hai, balik lagi sama aku Cindikia. Welcome to playlist BSKS, bukan sistem kebut semalam, series riset operasi. Untuk metode yang pertama yang akan kita pelajarin itu adalah Northwest Corner Method. NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah untuk dilakukan, tapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan itu diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC itu sesuai dengan namanya. Dia selalu dimulai dari northwest, sisi kiri atas. Kemudian bisa bergerak ke kiri atau bisa juga bergerak ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi atau supply dan juga dari permintaan yaitu demand. Nah, jadi kita langsung mulai aja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada suatu perusahaan yang memiliki 3 gedung dan 3 pelanggan. Data mengenai kapasitas tiap gedung, permintaan tiap pelanggan, maupun biaya pengiriman dari tiap gedung ke tiap pelanggan itu disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi untuk permintaan pelanggan, itu untuk pelanggan pertama dia minta 90 barang, pelanggan kedua dia minta 110 barang, pelanggan ketiga dia minta 100 barang, dan kapasitas gedung yang tersedia, gudang 1 itu 110 barang, gudang 2 itu 110 barang, gudang 3 itu 80 barang. Nah, soalnya berdasarkan data ini tentukan berapa banyak barang yang harus dikirim dari gudang untuk memenuhi permintaan tiap pelanggan agar biaya total pengiriman menjadi minimum dengan menggunakan penyelesaian solusi awal Northwest Corner. Kita mulai pengerjaannya. Kita copy dulu tabel di sini, kita pasang ke sini. Oke. Karena sesuai dengan namanya Northwest Corner, kita akan mulai pada sisi kiri paling atas, yaitu pada baris pertama, kolom pertama. Yang perlu jadi kalian perhatikan itu adalah pada permintaan pelanggan dan kapasitas gedungnya berdasarkan indeks matriks yang akan kalian isi. Jadi ketika kalian akan mengisi indeks matriks pada baris pertama dan kolom pertama, maka yang kalian lihat adalah permintaan pelanggan pada kolom pertama dan juga kapasitas gedung pada baris pertama. Nah, kedua angka ini kalian bandingkan mana yang bisa dimasukkan ke dalam baris pertama, kolom pertama. Oke, misal kita masukkan angka 110. 110 ini memang mencukupi untuk kapasitas gedungnya. Tapi apakah dia bisa dimuat dalam permintaan pelanggannya? Enggak, karena permintaan pelanggannya hanya 90, tapi yang kita tulis 110. Ini kan melebihi. Jadi 110 enggak bisa kita masukin ke dalam baris pertama, kolom pertama. Jadi angka yang bisa kita masukin berapa? Yaitu 90. 90 ini apakah mencukupi untuk permintaan pelanggannya? Iya, dia masih bisa nih 90 nih. Dan apakah ini masih juga mencukupi untuk kapasitas gedungnya? Iya bisa, karena kapasitas gedungnya itu ada 110 dan kita baru pakai 90, jadi dia masih bisa kita pakai. Nah, sedikit tips and trick dari aku ketika mengerjakan Northwest Corner, kolom yang udah terisi penuh nilainya itu kolom yang kosongnya itu aku kasih tanda silang atau merah. Jadi contoh yang di sini kan pelanggan 1 itu 90 sebenarnya udah kepenuhin kan sama angkanya 90. Jadi kalian bisa kasih tanda merah aja buat 2 kolom lainnya. Karena walaupun nggak kalian kasih tanda merah sebenarnya bisa aja sih. Tapi ini biar ngingetin aja kalau kolom ini tuh nggak boleh diisi lagi karena nilainya udah kepenuhin dengan 90 ini. Oke. Kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ini kalian bisa bergerak ke sisi kirinya karena untuk bergerak ke bawah itu kan kolomnya seharusnya nggak boleh kita isi lagi kan. Jadi kita akan bergerak ke sisi kirinya. Tetap dengan cara yang sama, kita akan mengisi indeks di baris pertama, kolom kedua. Nah, maka yang jadi pembandingnya itu adalah permintaan pelanggan kedua dan juga kapasitas gedung pertama. Itu angka 110 dan 110. Tapi remember, ini udah kepake 90. Jadi jangan lupa kalian kurang 90. Jadi 110 dikurang 90 itu sisa 20. Nah, jadi yang kalian jadikan pembanding itu adalah 110 dan
20. Yang mana yang memungkinkan untuk diletakkan di baris pertama kolom kedua? Kalau kita masukin 110, kelebihan dong untuk kapasitas gedungnya. Jadi yang mungkin kita masuk itu adalah angka 20. Nah, 90 tambah 20 itu kan udah memenuhi 110. Logikanya ini, maka ini untuk baris ini pada kolom ketiga itu nggak bisa diisi lagi. Jadi kalian bisa aja kasih tanda warna merah biar nggak kelupaan. Takutnya nanti kan keisi kan. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, ini kalian bisa lihat buat bergerak ke kiri itu kita udah nggak bisa lagi isi kolomnya karena untuk gedung 1 itu udah terpenuhin semua kan kapasitas barangnya. Jadi kita bisa bergerak ke bawah. Nah, di sini kita bakal ngisi baris kedua, kolom kedua. Maka yang kita lihat itu adalah pelanggan 2, permintaan pelanggan 2 dan juga kapasitas gedung pada gedung kedua. Itu adalah angka 110 dan 110. Tapi remember 110 di bagian permintaan pelanggannya itu udah kepake 20. Jadi 110 dikurang 20 itu sisa 90. Nah, jadi kalian tinggal punya pembanding 90 dan 110. Yang mana yang memungkinkan untuk dimasukkan? Ya angka 90 tentunya. Jadi 90 tambah 20 ini masih mencukupi 110 ya. Ini maksimalnya 110 masih bisa masuk. Kemudian 90 ini tetap berada di range kapasitas gedungnya itu 110. Jadi dia baru kepake 90 dari 110. Jadi masih bisa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau udah kepenuhi salah satu baris atau salah satu kolomnya yang enggak kepake dikasih tanda merah aja. Ini kan 90 tambah 20 udah 110. Berarti ini enggak memungkinkan buat dipakai lagi kotaknya. Oke, kita bergerak lagi ke step selanjutnya. Nah, ini bisa kalian lihat karena buat bergerak ke bawah itu udah kepenuhi, maka kita bisa bergerak ke kiri. Nah, di kiri ini itu dia pada baris kedua dan kolom ketiga. Pembandingnya adalah 110 dan 100. Tapi ingat pada gedung kedua itu udah keisi 90. Jadi jangan lupa kalian kurang 90. Berarti dia tinggal 20. Nah, ini awalnya angkanya 110 kan. Nah, mana yang bisa kalian masukin? 20 atau 100? Oke, benar. 20 ya. Jadi ini bisa diisi dengan 20. 90 tambah 20, oke, mencukupi 120. 20 masih mencukupi dari 100, bisa. Karena kita baru pakai 20. Oke, jadi ini masih aman. Oke, kita next lagi ke berikutnya. Nah, yang terakhir tinggal one and only nih, satu kolom doang yang belum keisi. Jadi ya cuma satu-satunya ini yang kita bisa isi. Oke, jadi 100 udah kepake 20, jangan lupa udah kepake di atasnya, kita kurangin berarti tinggal 80. Dan ini sebenarnya angkanya 100 kan. Nah, jadi kebetulan dia sama-sama 80, jadi sama-sama memenuhin kalau kita buat tulis di sini angka 80. Jadi ini langsung aja kita tulis 80. Oke. Kalau udah gini, kalian bisa cross check lagi dengan cara kalian lihat per baris dan per kolomnya. Jadi misalnya kita cek dari segi gudangnya dulu. Untuk gudang pertama apakah sudah sesuai dengan kapasitas gedungnya? 90 tambah 20 itu kan 110. Nah, sesuai itu gudang 1 tadi memenuhi kapasitas 110 barang. Terus kalau gudang 2 dia memenuhi berapa? 90 tambah 20 110. Oke, sama. Dia pas bisa memenuhi kapasitas gedung 2. Kemudian untuk gudang 3 itu ada 80 barang. Oke, sesuai sama gudang 3 yang punya 80 barang kapasitasnya. Oke, selanjutnya kita cek per kolom dari permintaan pelanggannya. Untuk pelanggan 1, dia minta 90 barang. Oke, bener nih, sesuai dengan metode Northwest Corner yang kita cari. Kemudian pelanggan 2, dia mintanya ada 110 barang. 90 tambah 20 itu 110, cocok. Kemudian 80 tambah 20 untuk pelanggan ketiga, 100. Oke, pas. Berarti nggak ada hitungan yang kita miss taruhin angkanya. Terus langkah selanjutnya yang kita cari adalah TC-nya. Jadi TC ini rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah nilai matriksnya, nilai 9 ini dikali dengan bobot nilai yang kita, jumlah barang yang kalian masukin. Jadi bobot nilai matriksnya dikali dengan barang yang ada di baris dan kolom itu. Jadi 9 dikali 90
ditambah dengan 3 dikali 20, 3 dikali 20, terus ditambah lagi dengan ini 8 dikali 90, 8 dikali 90, terus kita tambah lagi dengan 9 dikali 20, 9 dikali 20, terus kita tambah lagi dengan 7 dikali 80. 7 dikali dengan 80. Oke, jadi ini kalau dihitung jadinya 2330. Oke, di soal itu kita diminta tentukan berapa banyak barang yang harus dikirim dari gudang. Jadi kita membuat keterangan-keterangan dari hasil yang udah kita dapat. Jadi keterangannya untuk gudang 1 itu memenuhi permintaan pelanggan 1 sebanyak 90 barang dan pelanggan 2 sebanyak 20 barang. Oke, kita copy aja kata-katanya. Kemudian untuk gudang 2 itu memenuhi permintaan pelanggan 2, ini kan dia memenuhi permintaan pelanggan 2 sebanyak 90 barang dan pelanggan 3 sebanyak 20 barang. Dan yang terakhir untuk gudang 3 itu memenuhi permintaan pelanggan 3 sebanyak 80 barang. Oke, jadi kita udah kasih keterangan dan semua case di soal udah kita jawab. Nah, buat teman-teman yang mau latihan, kalian bisa ulang aja video ini, lihat dari soalnya, terus kalian pause, kalian coba kerjain sendiri. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa play lagi videonya, apakah langkah yang kalian lakuin udah sama dengan di video ini. Oke, mungkin sekian dulu buat metode Northwest Corner playlist BSKS series riset operasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Keep learning.